Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok dua sejarah. Ya, akan saya membuat beberapa perubahan. Nama saya Yusuf, nomor absen kami. Ya, perkenalkan saya Riansyah. Perkenalkan nama saya Helmi. Perkenalkan nama saya Perayaan. Selamat menyaksikan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka dan tidak lagi di bawah penjajahan Jepang dan Belanda. Untuk yang kedua yaitu deklarasi tujuan negara. Deklarasi tujuan negara Indonesia itu ada juga tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kemerdekaan Indonesia itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, lalu juga tujuan negara Indonesia itu untuk membangun negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Poin ketiga, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pernyataan komitmen bangsa. Proklamasi Indonesia tidak hanya sebagai proklamasi biasa, namun proklamasi ini menyatakan komitmen untuk seluruh bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajah dan membangun negara Indonesia yang menjadi yang lebih baik dan makmur. Proklamasi pada 17 Agustus 1945 ini bukan hanya sekadar politik saja, karena proklamasi ini menyatakan komitmen untuk seluruh bangsa Indonesia untuk bersatu dan membangun negara yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan nilai Pancasila yang sudah dicantum dalam yang sudah dibuat oleh para tokoh pendahulu kita. Komitmen bangsa ini yang tercermin dalam proklamasi tersebut mencerminkan tekad untuk untuk adil dan makmur seluruh bangsa Indonesia itu, jadi membangun Indonesia itu jadi lebih baik lagi, tidak ada sehingga Indonesia tidak bisa mempertahankan kemerdekaannya. Oke, untuk makna selanjutnya itu ada proklamasi kemerdekaan itu merupakan suatu simbol kemandirian suatu bangsa Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bahwa simbol kemandirian suatu bangsa itu berarti Indonesia itu bisa dibilang mandiri, tidak tergantung oleh negara lain, dan juga negara kita itu bisa mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, proklamasi kemerdekaan ini juga adalah langkah awal bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Seperti ada tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia itu, ada faktor eksternalnya dan internalnya. Nah, tantangan internalnya itu ada seperti pemerintah yang tidak stabil, terus tantangan eksternalnya itu ada agresi militer 1 dan 2 oleh Belanda. Nah, itu semua dihadapi oleh bangsa kita. Nah, selain itu juga simbol kemandirian suatu bangsa ini ingin kita untuk membangun masa depan generasi kita itu lebih baik lagi ke depannya. Lalu yang kelima itu sebagai pengakuan identitas bangsa. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini merupakan pengakuan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka. Nah, dengan proklamasi kemerdekaan ini, bangsa Indonesia dapat menyatakan bahwa dirinya itu memiliki identitas, budaya, dan sejarah yang unik dan khas. Nah, pengakuan identitas bangsa ini merupakan langkah awal dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan identitasnya dan mengembangkan identitasnya, serta untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan
dan dihormati oleh dunia internasional. Selanjutnya yaitu yang nomor 6 sebagai awal pembangunan bangsa. Nah ini tuh dibagi ke dalam 3 poin. Yang pertama itu sebagai simbol kebebasan dan juga kedaulatan. Di mana ini tuh berarti menjadi bisa jadi sebagai tanda berakhirnya penjajahan dari negara asing, dan juga ini tuh bisa menjadi tonggak awal bagi rakyat Indonesia untuk bisa mengatur kehidupan politik dan ekonominya juga sendiri. Terus yang kedua yaitu sebagai fondasi pembentukan identitas nasional. Nah ini tuh berarti memberi kesempatan atau memberi peluang bagi rakyat Indonesia agar bisa membuat atau mengumpulkan dari nilai dasarnya sendiri, yaitu contohnya dibentuknya Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Terus yang terakhir yaitu sebagai pendorong pembangunan ekonomi, yaitu memberi kesempatan bagi rakyat Indonesia agar bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri tanpa campur tangan penjajah ataupun bangsa lain. Baik itu sekian dari pemaparan kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan data atau kurang kompleks materinya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.